Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita hidup benar dan bijaksana dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah hidup kami benar dan bijaksana, dan tidak hidup dalam keegoisan dan hidup dalam keberdosaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kelonggaran, kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kita punya kemampuan untuk memilih, kita punya kemampuan untuk menikmati semua banyak anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Tapi anugerah dan kebaikan Tuhan bisa menjadi bencana sewaktu kita salah menggunakan, sewaktu kita salah mengelola, sewaktu kita kemudian salah memiliki dan menikmati secara benar dan proporsional dan secara wajar. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas bagian dari 1 Korintus pasal 10 berbicara tentang Israel sebagai suatu peringatan. Kita tahu dengan jelas bagaimana dari ayat yang pertama sampai ayat-ayat yang selanjutnya, sebagaimana renungan yang sudah kita baca, perbagian seluruh renungan sahabat seperjalanan dari 1 Korintus. Kalau kita mengingat kembali pada ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa demikian? Karena mereka hidup dalam keberdosaan, hidup tidak benar, dan hidup tidak bijaksana. Kalau kita melihat seluruh bagian daripada kebenaran firman Allah, maka tujuan Allah setelah memberikan seluruh berkat-berkat terbaik di dalam setiap kehidupan kita, siogianya yang membuat kita hidup semakin benar dan semakin bijaksana, bukan semakin salah, semakin berdosa, dan semakin egois, dan semakin tidak bijaksana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Indikasinya apa? Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Disinilah yang disebut dengan benar dan bijaksana. Mari kita berikan contoh yang sangat sederhana. Misalkan kita punya uang yang bisa membelikan makanan enak seenak apapun di restoran-restoran mewah, itu memang benar, itu hak kita, itu uang kita. Lalu kita menggunakan untuk kemewahan dan tidak ada pelanggaran hukum di sana. Tidak ada orang yang akan menghukum kita, tidak ada polisi yang menangkap kita. Tetapi sewaktu kita hanya memikirkan diri sendiri, sewaktu berkat dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, sementara ada sebagian orang yang berjibaku mencari katakanlah berkat dari Tuhan. Barusan saja pegawai dari gereja yang mendatangi saya, Pak Pendeta, saya minta sedikit bantuan uang untuk uang susu daripada anak saya. Sahabat seperjalanan, itu adalah tindakan kecil. Saya berikan sebagian uang untuk bisa membeli susu. Maka dengan senang hati, dengan sikap hati yang sama. Sama seperti kita membeli, katakanlah barang, makanan yang kita suka. Maka kita dengan rela melakukannya karena apa? Untuk diri sendiri. Tetapi suatu kita membantu orang lain, apakah sikap hati kita punya sikap hati yang sama, bijaksana, memperlakukan diri sendiri dengan baik, tapi juga memperlakukan orang lain juga dengan baik. Itu yang firman Tuhan katakan. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari kepentingan orang lain juga. Berikut contoh yang kedua. Misalkan kita sedang ada di jalan, lalu kemudian ada orang yang mengalami kecelakaan. Kita melihatnya, kita melihat ada banyak di tayangan.
Ada orang yang kemudian melewati sedemikian rupa, padahal orang itu dengan jelas membutuhkan pertolongan. Sewaktu ditanya, mengapa engkau tidak berhenti dan menolong? Kita memberikan alasannya berbagai macam rupa. Jangan-jangan nanti disalahkan saya sebagai pelakunya. Jangan-jangan kemudian orang itu yang menuduh saya. Jangan-jangan penduduk yang sewaktu saya menolong penduduk itu mengatakan jangan-jangan kita pelakunya. Ada banyak ribuan alasan. Dengan alasan tidak mau menolong. Tetapi seandainya peristiwa kecelakaan itu terjadi kepada kita masing-masing. Kita kecelakaan di jalan. Sanak famili jauh. Tidak ada orang bisa membantu kita kecuali orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di kejadian tersebut. Lalu kita bertemu dengan orang yang baik hati seperti orang Samaria yang baik hati, menolong kita, membawa kita ke rumah sakit dengan sungguh-sungguh, memperlakukan kita seperti anggota keluarga kita sendiri. Apa respon kita? Bukankah itu yang kita harapkan? Tetapi mengapa kalau kita yang terjadi mengalami peristiwa, kita berharap orang berbuat baik kepada kita? Tapi tatkala orang lain kemudian mengalami sebuah musibah, kita kemudian abai, kita melupakannya. Ingatlah sahabat seperjalanan, kalau Kristus itu sebetulnya datang ke dalam dunia untuk menolong kita yang sedang mengalami kecelakaan. Kecelakaannya tentu bukan kecelakaan karena kemudian tertabrak oleh kendaraan atau di lalu lintas. Kecelakaan yang kita akan alami adalah kita akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, neraka tempat siksaan iblis beserta dengan malaikat-malaikat kegelapan. Mereka akan masuk ke sana dan kita akan masuk ke dalamnya juga. Dan iblis itu tidak suka. Sewaktu Yesus datang, dia berusaha untuk menggagalkannya dengan mencobai. Tetapi Yesus datang mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan kita, menebus segala salah dosa kita, sehingga kita diselamatkan, diberikan jaminan hidup kekal, diberikan tempat yang terbaik. Suatu kita akan berpulang ke rumah Bapa, tempat kita rumah Bapa, surga yang indah. Itulah tindakan yang Yesus lakukan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, dengan dua ilustrasi tadi, apa yang kita lakukan selama kita hidup? Apakah kita hidup dengan benar dan bijaksana? Apakah hidup kita penuh dengan belas kasihan yang sudah Allah berikan kepada kita? Kita lakukan juga kepada orang lain. Karena kasih dan cinta Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Anugerah dan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Tidak boleh berhenti hanya pada hidup kita. Sewaktu hanya berhenti pada hidup kita, maka kita hanya menjadi penikmat-penikmat anugerah, merampas seluruh anugerah dan kebaikan Allah yang sudah diberikan. Lalu kita makan sendiri, kita pakai sendiri, kita peluk sendiri, kita genggam sendiri. Sampai mati, kita tidak pernah memikirkan orang lain. Hidup kita hidup tidak dalam kebenaran dan hidup kita tidak menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah lewat renungan ini, kita menjadi orang yang diubahkan oleh Allah, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mengalami perubahan, menjadi orang yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan, lalu mengasihi orang lain, menjadi orang yang setelah diselamatkan oleh Tuhan, menyampaikan kabar selamat itu kepada orang lain. Apa yang boleh tidak selalu kita harus lakukan, karena itu ada hak-hak orang lain yang tidak boleh kita rampas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.